Pada Sabtu 4 April 2026, Paus Leo ke-14 memimpin misa vigili di Basilika Santo Petrus. Vigili berasal dari bahasa Latin vigilia yang berarti berjaga-jaga atau bermalam. Berikut kami sampaikan cuplikan homili Paus Leo ke-14 pada misa vigili ini. Kuasa pengudusan malam ini melenyapkan kejahatan, menghapus kesalahan, mengembalikan kesucian pada yang jatuh, mengusir kebencian, menumbuhkan kerukunan, dan meruntuhkan yang perkasa. Dengan kata-kata ini di awal perayaan ini, saudara-saudari terkasih, diakon memuji terang Kristus yang bangkit yang dilambangkan oleh lilin Paskah. Dari lilin tunggal ini, kita semua telah menyalakan lilin kita masing-masing dan masing-masing membawa nyala api kecil yang diambil dari api yang sama. Kita telah menerangi Basilika Agung ini. Ini adalah tanda terang Paskah yang menyatukan kita di dalam gereja sebagai terang bagi dunia. Pada pengumuman diakon, kita menjawab amin, menegaskan komitmen kita untuk merangkul misi ini, dan sebentar lagi kita akan mengulangi ya kita dengan memperbaharui janji baptisan kita. Inilah sahabat-sahabatku, sebuah ibadat malam yang dipenuhi cahaya, yang tertua dalam tradisi Kristen, dikenal sebagai induk dari semua ibadat malam. Di dalamnya kita menghidupkan kembali kemenangan Tuhan, kehidupan atas kematian dan dunia bawah. Kita melakukan ini sebagai bagian dari satu perayaan besar setelah beberapa hari terakhir menelusuri misteri sengsara Allah yang menjadi bagi kita manusia yang penuh duka. Yesaya 53 ayat 3, dihina dan ditolak oleh manusia, disiksa dan disalibkan. Adakah perbuatan amal yang lebih besar? Sebuah pemberian yang lebih sempurna? Sang Pencipta yang telah bangkit adalah pencipta alam semesta yang sama, yang sebagaimana Ia menciptakan kita dari ketiadaan pada awal sejarah, juga memberikan hidupnya bagi kita di kayu salib untuk menunjukkan kepada kita kasih-Nya yang tak terbatas. Bacaan pertama mengingatkan kita akan hal ini dengan kisah penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1, membawa kosmos dari kekacauan, harmoni dari ketidakteraturan, dan mempercayakan kepada kita yang telah diciptakan menurut gambar dan rupanya tugas menjadi pengelolanya. Bahkan ketika melalui dosa umat manusia gagal memenuhi rencana itu, Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi menyatakan wajah-Nya yang penuh belas kasih kepada kita dengan cara yang lebih mengejutkan melalui pengampunan. Marilah kita merenungkan kisah kebangkitan yang telah kita dengar dalam Injil menurut Matius. Pada pagi Paskah, para wanita mengatasi kesedihan dan ketakutan mereka melalui perjalanan mereka. Mereka ingin pergi ke makam Yesus. Mereka berharap menemukan makam itu tertutup dengan batu besar di pintu masuk dan tentara yang berjaga. Inilah dosa, penghalang berat yang menutup kita dan memisahkan kita dari Tuhan, berusaha membunuh firman pengharapannya di dalam diri kita.
Namun Maria Magdalena dan Maria yang lain tidak membiarkan diri mereka diintimidasi. Mereka pergi ke makam dan berkat iman dan kasih mereka menjadi saksi pertama kebangkitan. Dalam gempa bumi dan dalam malaikat yang duduk di atas batu yang terbalik, mereka melihat kuasa kasih Allah lebih kuat dari kekuatan jahat apapun yang mampu mengusir kebencian dan menumbangkan yang perkasa. Mereka dapat membunuh tubuh, tetapi hidup Allah yang penuh kasih adalah hidup kekal yang melampaui kematian dan yang tidak dapat dipenjarakan oleh makam manapun. Demikianlah Yesus yang disalibkan memerintah dari salib dan malaikat duduk atas batu dan Yesus menampakkan diri kepada mereka dalam keadaan hidup sambil berkata salam. Matius 28 ayat 9. Saudara-saudari kita yang berkumpul di sini, yang datang dari berbagai belahan dunia dan akan menerima baptisan, akan mengabdikan diri pada misi ini. Setelah perjalanan panjang katekumenat, hari ini mereka dilahirkan kembali dalam Kristus untuk menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Dan saksi Injil kepada mereka dan kepada kita semua, marilah kita ulangi apa yang dikatakan Santo Agustinus kepada orang-orang Kristen pada zamannya. Beritakanlah Kristus, taburlah, sebarkanlah kemana-mana apa yang telah kamu rentungkan dalam hatimu. Saudara-saudari, bahkan hingga hari ini masih ada kuburan yang harus dibuka dan seringkali batu-batu yang menyegalnya begitu berat dan dijaga begitu ketat sehingga tampak tak dapat digerakkan. Beberapa beban berat menekan hati manusia, seperti ketidakpercayaan, ketakutan, keegoisan, dan kebencian, dan yang lain yang berasal dari pergumulan batin, memutuskan ikatan di antara kita melalui perang, ketidakadilan, dan isolasi bangsa-bangsa. Jangan biarkan diri kita lumpuh karenanya. Selama berabad-abad banyak pria dan wanita dengan pertolongan Tuhan telah menyingkirkan beban-beban itu. Mungkin dengan usaha yang besar, kadang-kadang dengan mengorbankan nyawa mereka. Tetapi dengan buah yang baik yang masih kita nikmati hingga hari ini. Mereka bukanlah tokoh-tokoh yang tak terjangkau, tetapi orang-orang seperti kita yang dikuatkan oleh kasih karunia Sang Yang Bangkit dalam kasih dan kebenaran, memiliki keberanian untuk berbicara seperti yang dikatakan Rasul Petrus, firman Allah sendiri, 1 Petrus 4 ayat 11, dan bertindak dengan kekuatan yang diberikan Allah supaya Allah dimuliakan. Marilah kita terinspirasi oleh teladan mereka, dan pada malam yang suci ini marilah kita menjadikan komitmen mereka sebagai komitmen kita sendiri, sehingga karunia Paskah berupa harmoni dan perdamaian dapat tumbuh dan berkembang dimanapun dan kapanpun di seluruh dunia.